Anak kembali di Breaking News pemirsa, gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT. Turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah. Don't panic, guys. Don't panic. Ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, hanya bisa pasrah dan terduduk saat terasa guncangan gempa. Bahkan dari rekaman video amatir, guncangan gempa terlihat cukup kencang. Para turis berusaha saling mengingatkan untuk tidak panik dan tetap tenang. Ratusan turis mancanegara juga terlihat menyelamatkan diri di pinggir jalan kota Labuan Bajo, NTT. Khawatir tsunami menerjang, ratusan turis ini memilih mengamankan diri ke dataran yang lebih tinggi. Gempa Flores juga mengakibatkan longsor di sejumlah titik dan memutus jalur Trans Flores. Jalur dari kota Ruteng ke Wailengga tertutup batuan besar dan tanah serta batang pohon. Bahkan muncul retakan di jalur tersebut. Material longsor juga menimpa tiang dan kabel listrik yang melintasi jalur Trans Flores. 3 titik. Jalur Wailengga Ruteng tutup total. Gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, BMKG sempat memperingatkan potensi tsunami. Warga di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Selatan dan Tenggara panik setelah air laut sempat naik ke kawasan pantai. Air laut dianak jadi di masyarakat dia Air laut di Pelabuhan Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tiba-tiba surut usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang dengan pusat gempa di wilayah Laut Flores. Air laut surut membuat anak buah kapal panik. Kasihan, Usai surut, kawasan Bonea pesisir Kepulauan Selayar tiba-tiba diterjang tsunami kecil setinggi 50-an sentimeter. Air laut naik ke daratan dengan arus cukup kuat membawa sampah dan menggenangi permukiman. Air laut juga sempat naik dan memasuki kawasan pesisir pantai Matawawe, Kampung Bajau, Siotapina, Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang melihat kondisi ini langsung panik dan menjauh dari garis pantai, khawatir terjadinya gelombang tsunami. Kondisi serupa terlihat di pesisir desa Kakenaue, Kecamatan Pasarwajo. Tolong. Sejumlah warga bahkan sempat mengungsi ke puncak atau wilayah yang lebih tinggi karena khawatir terjadi gelombang tsunami. Kepanikan warga juga dipengaruhi trauma gempa Maumere tahun 1992. Saat itu gempa dan tsunami juga berdampak hingga ke Pulau Buton dan menyebabkan kerusakan jembatan serta rumah warga. BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter. BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya mengungsi diminta tetap tenang dan kembali ke rumah. Warga diimbau tetap waspada serta mengikuti informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan. BMKG mengumumkan gempa mengguncang Flores, NTT Sabtu pagi. Gempa dirasakan di sejumlah wilayah. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu pagi pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut 30 km arah timur Laut Nagekeo, NTT. Gempa ini merupakan gempa dangkal dengan kedalaman 15 km. BMKG mencatat pergerakan sesar naik dan menyebabkan guncangan kuat dan potensi tsunami. Tim gabungan kembali mengevakuasi satu korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu Pelabuhan Lorensai di Maumere, Nusa Tenggara Timur.
Tim gabungan mengevakuasi para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu Pelabuhan Lorensai. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan terjadi saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Guncangan hebat memicu kerusakan struktural hingga material bangunan roboh dan menimpa warga yang berada di bawahnya. Beberapa korban dievakuasi dalam kondisi tewas dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers, Maumere. Melaporkan perkembangan operasi SAR terhadap dampak gempa yang terjadi di daratan Flores, tepatnya adalah di Nagekeo dengan gempa skala 7,7 skala liter dan kedalaman 10, dampaknya sampai ke Kabupaten Sika. Untuk Kabupaten Sika sendiri, penanganan yang sudah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas dan dari Potensi SAR, terdapat 3 korban jiwa, 2 dalam kondisi luka-luka, 1 dalam kondisi meninggal. Sedangkan dari kabupaten lain yang berdampak dari gempa tersebut masih Gempa Nusa Tenggara Timur magnitudo 7,7 mengejutkan warga yang terjadi pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah dan membuat warga panik. Guncangan gempa merusak sejumlah bangunan, sementara warga berupaya mencari tempat yang lebih tinggi. Guncangan gempa mengejutkan warga sekitar Pelabuhan Lorensai, Maumere. Ruang tunggu pelabuhan runtuh membuat warga panik dan menjerit. Warga berlari menjauh dari kawasan pelabuhan. Pusat gempa terjadi di Nagekeo di laut pada kedalaman 15 meter, sekitar 38 km Laut Mbai. Kepanikan warga terjadi saat gempa mengguncang. Warga berlarian menjauhi bangunan yang rusak. Warga wilayah Manggarai mengangkut barang menjauhi bangunan sesaat setelah terjadi gempa. Warga berupaya mencari tempat yang lebih tinggi menjauhi dari kawasan pantai. Sejumlah bangunan hingga kabel listrik rusak akibat gempa. Sementara di Pelabuhan Lorensai, Maumere, korban tewas akibat gempa karena tertimpa bangunan. Korban dievakuasi tim Basarnas dibantu warga dan dibawa ke rumah sakit. Sementara warga sebelumnya berlarian meninggalkan berbagai lokasi hingga menimbulkan kepanikan. Hingga saat ini belum diketahui jumlah kerusakan bangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui situasi terkini di Nusa Tenggara Timur, pasca gempa sudah ada jurnalis iNews Joni Nura di Pelabuhan Lorensai, Maumere. Selamat siang, Joni. Seperti apa dampak kerusakan bangunan akibat gempa tadi? Baik, selamat sore Diana. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Lorensai, Maumere. Tampak di belakang saya ini adalah salah satu gedung yang terdampak akibat gempa bumi yang terjadi pada pagi tadi hari berkekuatan 7,7 skala liter. Sehingga mengakibatkan gedung terminal Pelabuhan Lorensai sendiri roboh dan runtuh, mengakibatkan 3 warga meninggal karena terkena reruntuhan itu sendiri. Diandra. Baik, bisa diperlihatkan mungkin Joni di sana situasinya seperti apa? Bagaimana kerusakan yang terjadi di sana? Baik, Diandra, saya akan tunjukkan situasi terkini. Baik, Joni mungkin bisa sambil diceritakan bagaimana kondisi warga di sana, silakan. Ini adalah salah satu gedung yang akibat reruntuhan yang terjadi pada pagi tadi gempa bumi. Ini adalah ruang tunggu dari Pelabuhan Lorensai sendiri. Di gedung ini sendiri, tadi tim evakuasi menemukan 3 warga yang menjadi korban akibat gempa bumi yang terjadi akibat reruntuhan gedung tunggu Lorensai sendiri.
Saat ini pihak tim gabungan masih berhenti untuk melakukan evakuasi atau melakukan pencarian di lokasi ini akibat gempa-gempa susulan masih terjadi pada saat ini. Tadi tepat pukul 1.45 sendiri tadi masih terjadi gempa susulan yang berkekuatan 5,3 skala Richter sehingga membuat petugas memilih untuk tidak melakukan lagi aktivitas di bawah reruntuhan gedung ini, mengantisipasi takut ada gempa susulan yang akan mengakibatkan banyak korban dari petugas sendiri. Diandra. Baik, Joni, untuk data korban saat ini sudah ada berapa yang meninggal dunia maupun yang terluka? Baik, dari total semua korban yang meninggal dunia di Pulau Flores akibat gempa bumi sendiri itu berjumlah 33 orang. Di Kabupaten Sika sendiri ada 3 warga yang meninggal dan luka-luka ada 6 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit CCHIRES Maumere sendiri, Diandra. Baik, sejauh ini masih ada gempa susulan yang dirasakan? Ya baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Diandra tepat pukul 1.45 itu terjadi gempa yang cukup kuat berskala 5,3 skala Richter sehingga membuat warga kembali lari keluar ke rumah dan mencari perlindungan. Diandra. Baik. Untuk kondisi warga di sana seperti apa? Apakah masih panik atau situasi sudah mulai kondusif? Kalau warga di Kabupaten Sika sendiri sementara ini masih banyak yang panik, masih memilih duduk di luar rumah karena mereka takut akan terjadi gempa susulan lagi yang akan terjadi, sehingga mereka masih memilih duduk di luar rumah. Apakah di sana disediakan posko-posko pengungsian, Joni? Baik, sampai saat ini dari Pemda Sika sendiri belum membangun posko pengungsian. Namun tadi tepat pukul 2 tadi PTT bersama rombongan dan tim dan antre menuju ke lokasi bencana dan memberikan bantuan kepada sejumlah korban yang terdampak gempa bumi itu sendiri. Diandra. Baik. Sementara itu untuk kerusakan terhadap rumah warga maupun infrastruktur atau fasilitas publik di sana seperti apa, Joni? Baik, kerusakan fasilitas publik itu berupa gereja, beberapa gereja runtuh, plafonnya dan beberapa rumah warga juga. Tapi sampai saat ini Badan Penanggulangan Bencana sendiri belum mendata dan belum ada warga yang datang untuk melaporkan terkait kerusakan rumah mereka sendiri, Diandra. Jadi belum ada posko yang didirikan atau sudah ada di sana terkait dengan data? Sampai saat ini posko untuk poskonya sendiri belum ada. Warga lebih banyak memilih mengungsi di depan halaman kantor Bupati Sika sendiri. Sampai saat ini Pak Gubernur dan bersama jajaran Kapolda dan Danrem sedang melakukan pertemuan di kantor Badan Penanggulangan Bencana untuk membahas penanganan selanjutnya dari Menteri. Baik, tadi sepagi atau tadi siang ini kan sempat ada peringatan tsunami, tapi setelah peringatan tsunami dicabut, apakah warga sudah kembali seperti biasa atau bagaimana? Ya, warga dari kampung ini hidupnya karena tsunami mereka sempat keluar dari rumah dan tempat ketinggian untuk mencari keselamatan. Instruksi tsunami dicabut, mereka kembali ke rumah, tapi mereka belum berani masuk ke dalam rumah, mereka masih berada di luar rumah, takut dengan terjadinya gempa susulan lanjut. Diandra. Baik, jadi meski sudah kembali ke rumah masing-masing, belum berani untuk masuk ya. Baik, kemudian untuk sejauh ini, Joni, proses evakuasi dan penanganan korban masih dilanjutkankah atau bagaimana? Atau menunggu kondusif dulu? Sampai saat ini proses evakuasi belum dilaksanakan karena masih terjadi gempa-gempa susulan. Informasi yang kami dapat ada 1 orang yang belum ditemukan, tapi masih menunggu tim untuk apakah melanjutkan pencarian di terminal ataukah memang korban jatuh ke air laut.
seperti video yang beredar, Diana. Joni, boleh kita geser ke lokasi lain agar kita bisa melihat kerusakan atau dampak yang terjadi di titik lain mungkin? Kalau di pelabuhan ini hanya dan terdampak akibat gempa bumi itu sendiri. Masih terdapat di sini sejumlah barang bawaan para penumpang yang naik ke kapal tidak membawa barangnya, yang masih dikumpulkan oleh petugas di ruang tunggu pelabuhan Lorenzai itu sendiri, Diandra. Ini adalah suasana barang-barang bawa dari penumpang yang tidak sempat dinaikkan ke kapal, Diandra. Baik, untuk penumpang kapal atau calon penumpang yang tadinya berada di pelabuhan saat ini dievakuasi kemana? Kebanyakan adalah warga Maumere sendiri yang hendak berpergian ke Kota Kupang. Mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing untuk mengamankan diri di rumah mereka masing-masing. Kan? Baik, berarti mereka kembali ke rumah masing-masing. Lalu tadi saat kita melihat ada cuplikan video ketika gempa terjadi di pelabuhan, ini kan ada beberapa orang yang jatuh ke laut. Saat ini kondisinya bagaimana? Apakah ada informasi? Baik, Baik, terima kasih Joni Nura melaporkan langsung dari Sika. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.